Ya, pemirsa, Anda kembali di Dialog Jurnal Siang dan masih bersama tim materi kawalmenteri.org, Mbak Imelda Maidir. Dan kini telah bergabung bersama kami, ini ada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 2, yaitu Pak Abdul Hakam Naja. Kita lanjutkan dialog kita. Selamat bergabung bersama kami dengan Mbak Imelda. Pak Hakam, ini tadi kita sudah membahas sedikit mengenai apa sih ini kawal menteri.org awalnya seperti apa. Nah, tadi pertanyaan terakhir yang saya sampaikan ke Mbak Imelda adalah yang belum kejawab nih, Pak Hakam. Jadi saya tadi nanya, ini kan fasilitas untuk para publik menyampaikan aspirasi mereka begitu ya. Tapi kan di akhir-akhir ini masyarakat tuh beberapa sangat aktif di sosial media. Dan kebetulan juga para menteri-menteri ini banyak yang aktif juga di Twitter seperti itu ya, sehingga ada akses lah, mereka bisa bercross komunikasi sedikit-sedikit di sana. Nah, kira-kira dengan kawalmenteri.org ini bedanya bagaimana, Mbak Imelda? Jadi kalau efektivitasnya gitu ya, uniqueness-nya dari Kawal Menteri sendiri sebenarnya tadi kan pertama saya juga sudah menyebutkan bahwa kita membuka aksesibilitas publik terhadap informasi seperti apa, itu termasuk di dalamnya open data pemerintah. Jadi misalnya kita punya 5 fitur di dalam Kawal Menteri ini. Pertama adalah rekam jejak, jadi rekam jejak dari menteri sendiri, menteri terpilih. Lalu yang kedua adalah prioritas program. Yang ketiga adalah hasil capaian dari target indikator gitu ya istilahnya, untuk tiap kementerian dan menteri. Lalu yang keempat adalah kelembagaan, di sini mengenai struktur organisasi termasuk juga aparatus di dalamnya, pegawai negeri sipil di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah kami nanti pada tiap 3 bulan akan melakukan istilahnya evaluasi lah. Analisa dari tiap pelaporan yang masuk, apakah itu berbentuk komplain, berbentuk aspirasi gitu ya. Kita melakukan analisa sentimennya seperti apa, lalu juga memang nanti akan keluar nih rating-rating misalnya indeks kinerja dari tiap kementerian gitu. Oh, jadi nanti sejalannya waktu bisa dilihat begitu ya, kinerjanya masing-masing kementerian dan menterinya juga bisa gitu nantinya. Jadi ya? level di sini bahwa publik, kategori stakeholder publik juga kami bedakan, jadi tidak hanya netizen yang tadi memang biasa berkomunikasi melalui Twitter gitu ya, Facebook dengan langsung kepada menteri, tapi juga di sini adalah yang kedua adalah relawan sendiri kita scale up gitu ya, kapasitasnya dalam menjaring ya, aspirasi atau komplain yang terkait dengan 5 fitur kinerja kementerian tadi gitu. Nah, yang ketiga adalah di sini tentu tim materinya sendiri dari tiap kementerian. Nah, di situ levelnya sudah memang yang mengerti kompleksitas dan isu dari tiap kementerian. Jadi memang ada follow up gitulah ya, ada follow up. Ke depan mungkin kita targetnya adalah memang selain level membuka aksesibilitas tadi, yang kedua level kedua mungkin kita sudah scale up dengan membangun jejaring ini dengan ya mekanisme atau relawan lain ataupun juga ya memang organisasi yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Mengenai follow up sangat menarik, tapi kita tanya dulu nih sama yang baru saja bergabung bersama kami nih. Pak Hakam melihatnya bagaimana nih, ada website kawalmenteri.org begitu ya. Menurut Anda ini efektif tidak sih gitu? Ya, jadi saya membayangkannya seperti UKP 4 swasta. Betul sekali. Ya, nah, langsung ditanggapi. Jadi itu pengawasan pembangunan. Nah, itu yang memberikan rapor menteri kepada presiden. Nah, sekarang rakyat yang kemudian menilai kinerja menteri. Ini saya kira satu hal yang positif karena partisipasi publik yang sedemikian besar. Jadi sekarang saatnya, kalau dulu itu mendukung capres ya ketika pemilu, sekarang saatnya mengkritisi. Karena sudah ada jaminan bahwa Pak Jokowi JK ini akan 5 tahun, tidak akan diganggu, kan gitu nih. Jadi sekarang dikritisi agar bekerja untuk rakyat. Para menterinya ini kan presiden, wakil presiden, dan turunnya para menteri dan sampai kepala daerah kan. Nanti itu agar fokus nanti melakukan kerja-kerja untuk melayani publik, untuk melakukan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, hal ini saya kira satu hal yang sangat baik dan perlu kita apresiasi dengan tinggi. Nah, tentu saja kenapa? Karena memang ini nanti akan beriring.
beriring dengan pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat di DPR yang janjinya dalam 1-2 pekan ini akan menyelesaikan lah. Ini kan urusan internal DPR biar selesai. Tapi saya kira masih ramai juga itu Pak tidak ya? akan lama. Karena dulu saya tahun 2004 ini hampir 6 bulan kayak gini. Jadi ini sekarang ini lebih singkat. Jadi sebulan aja belum ada kan. Tapi memang tidak terlalu di blow up ya Pak? Ya dulu mungkin tidak seperti sekarang sosial medianya sedemikian pesat. Dulu 6 bulan saya waktu. Nah artinya memang ini satu hal yang positif. Karena misalnya hari-hari ini sudah mulai nih orang mulai mempertanyakan. Kemarin Pak Jokowi mengeluarkan 3 kartu sakti misalnya, ya kan? Ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu Keluarga Sejahtera. Pak Hakam, Ya, katakanlah ini positif begitu ya, tapi kan kurang lebih kalau bisa tidak ya dibilang bahwa DPR sebagai wakil rakyat juga memiliki tugas yang mirip nih, mengawasi pemerintah dan menteri-menteri begitu. Ini bisa dibilang ini salah satu pekerjaannya DPR tidak mengawal para menteri ini. Jadi gini, karena sekarang akses yang sedemikian luas yang dimiliki oleh publik dengan adanya sosial media, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, saya kira ini satu hal yang bagus karena ada yang sifatnya perwakilan melalui lembaga, institusi yang diberikan mandat oleh konstitusi kita, yaitu DPR. Kemudian juga ada di pemerintah sendiri ada pengawasan ya, apakah itu yang internal, BPKP, Irjen, ada juga BPK yang eksternal. Nah, kemudian juga ada DPR, ada ombudsman ya yang juga melakukan pengawasan pelayanan publik. Nah ini sekarang publik langsung memberikan akses. Menurut saya satu hal yang perkembangan demokrasi, karena kan katanya sosial media salah satu pilar demokrasi yang baru ya. Nah ini saya kira partisipasi langsung, komunikasi baru. Nah ini akan menjadi hal yang bagus. Artinya semua pihak itu menginginkan agar pemerintah bekerja fokus dengan baik. Tadi saya kira sangat bagus karena ternyata berbicara tidak hanya bicara tentang program tapi juga rekam jejak. Nah maka saya kira sebenarnya bisa dirunut. Ada di dalam undang-undang namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Menengah Panjang ya di pemerintah. Kemudian ada RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Nah itu nanti turunannya, kemudian nanti ada visi presiden, kemudian nanti di kementerian ada RKKL, Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga. Nah itu nanti bisa dibedah apa saja yang dicapai dengan anggaran seberapa besar, apakah ini memberikan satu hasil yang betul-betul diharapkan dengan anggaran yang segitu besar misalnya. Nah ini nanti saya kira memang publik perlu tahu. Oke, baik. Nah, makanya informasi itu memang nanti sebagian bisa menjadi partnernya DPR. Ya, jadi saya kira nanti lembaga pengawasan yang jadi ada itu nanti poin saya tentang akan bersinergi. Baik, Mbak Imel ditahan dulu. Komennya nanti lanjut setelah jeda berikut ini ya. Saya nahan Mbak Imel dulu dari tadi. Sebentar Mbak Imel. Ya pemirsa, kami akan kembali.